Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari kelompok 4, kelas 11D SMA Negeri 4 Palu yang akan membawakan materi yaitu pengangguran. Kalian tentu tidak asing dengan kata pengangguran, bukan? Apa sih itu pengangguran? Konsep pengangguran. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang sedang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran dapat disebabkan karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah penerimaan lapangan kerja. Dengan kata lain, terjadi surplus atau kelebihan tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Pengangguran menjadi salah satu masalah yang sering terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan karena tingginya jumlah penduduk tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan di negara tersebut. Dari kelompok 4, 11D SMA Negeri 4 Palu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran. Apa saja sih jenis-jenis pengangguran itu? Mari kita bahas. Pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja terbagi lagi atas 3. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Yang kedua, setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah angkatan kerja yang sudah bekerja, namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena ketidaksesuaian latar belakang dan tidak sesuai bakat dan kemampuan bekerjanya. Oke, yang kedua kita akan membahas pengangguran berdasarkan penyebabnya. Jadi, pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi lagi atas 3. Yang pertama, pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, perubahan dari negara yang berstruktur agraris menjadi negara industri. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah angkatan kerja yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi karena permintaan barang dan jasa dalam perekonomian tersebut menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk memberikan upaya memotong biaya. Upaya mengatasi pengangguran terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan investasi. Investasi bagi perusahaan akan meningkatkan model perusahaan untuk membuka usaha-usaha baru. Dengan begitu, penyerapan tenaga kerja dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, pelatihan kerja. Pengangguran dapat timbul karena angkatan kerja tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi perlu diberikan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan masyarakat sehingga mereka memiliki keahlian atau kualifikasi yang diperlukan di perusahaan. Yang ketiga, program kerjasama luar negeri. Pemanfaatan kerjasama dengan negara lain dapat dilakukan sebagai usaha penyerapan tenaga kerja Indonesia. Kerjasama ini dapat dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dengan kerjasama tersebut, kesempatan kerja masyarakat semakin terbuka. Yang keempat, menggalakkan usaha UMKM. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan UMKM adalah salah satu upaya mengatasi pengangguran. Masyarakat dibina dan diberikan bantuan modal untuk membuka lapangan kerjanya sendiri, sehingga masyarakat tidak hanya berusaha mencapai pekerjaan bagi dirinya sendiri, tapi juga dapat membuka lapangan usaha baru yang dapat membantu mengurangi angka pengangguran dan peningkatan kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih telah menonton video kami.